Salam kemenangan. Lagi kita akan bicara tentang tongkat Harun. Dan seringkali orang berkata itu kan zaman dulu. Tetapi setiap apa yang ada di Alkitab adalah pelajaran, peringatan, dan sesuatu perjanjian yang luar biasa. Pada waktu kita belajar untuk mengerti value, dan bukan hanya sekedar melihatnya atau mendengarnya atau membacanya secara sekilas, maka kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Hari-hari ini ada begitu banyak yang ingin instan. Tetapi instan tidak pernah murah. Instan kadang-kadang terasa sama. Tetapi sebenarnya value-nya akan jauh berbeda. Demikian juga pada waktu kita belajar tentang tongkat Harun. Dalam sebuah kedalaman, dalam sebuah pengertian, maka kita akan menikmati begitu banyak berkat. Dan saya berdoa ini menjadi pelajaran buat kita. Mari kita baca ayatnya di dalam Ulangan. Di dalam Ulangan 17 dan Bilangan ayat 8 dikatakan ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah padam. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikan tongkat Harun itu di hadapan tabut untuk disimpan menjadi tanda bagi orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Saudara, hari itu terjadi persungutan yang luar biasa, terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran, percideraan bahkan. Mereka berkata, kenapa harus Harun? Apakah itu nepotisme? Apakah itu karena saudaranya Musa? Saudara, dan kenapa harus mereka yang dipakai oleh Tuhan? Saudara, dan mereka juga menjadi sangat kecewa karena perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, saudara, itu sebenarnya cuma 2 minggu. Dan kalau mereka suku yang banyak dan hampir 750.000 orang, maka mungkin 2 tahun lah dengan beringsut-ingsut, dengan membangun dan membongkar bahtera atau tenda-tenda. Saudara, maka itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi saudara, ini sudah lebih daripada saudara 3 tahun, 4 tahun dan tidak sampai. Maka mereka mulai menyalahkan Musa dan Harun sebagai pemimpin. Mereka berkata, ayo mengaku saja kalau kita tersesat. Kalau kamu salah. Kalau ada sesuatu yang gak beres, ada apa ini? Dan hari itu Tuhan berkata, taruh semua tongkat. Dan hanya yang dipilih Tuhan yang tiba-tiba akan terjadi keajaiban. Saudara, dalam 1 malam tongkat itu berdaun, tongkat itu bertunas, tongkat itu berbunga, dan tongkat itu berbuah. Saudara, dan itu adalah buah badam, sebuah buah yang muncul sebagai tanda di musim semi. Apa artinya? Dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak mengerti, dan ada banyak hal yang mengecewakan. Ada banyak yang sungguh-sungguh saudara mendatangkan percideraan atau keributan. Kita bisa tidak setuju dengan banyak orang. Kita bisa benar-benar berbeda pendapat bahkan dengan suami dan pemimpin. Tetapi Tuhan mau mengingatkan, mari bawa semuanya kepada Tuhan. Karena seringkali jalan Tuhan bukan jalan kita. Seringkali cara pikir Tuhan bukan cara kita. Dan pada waktu kita belajar membawa semuanya kepada Tuhan, maka akan ada keajaiban, akan ada penyelesaian. Saudara, bukankah itu tongkat kering yang tidak mungkin lagi? Dan bukankah kalau itu pun ditanam butuh sebuah waktu yang sangat lama? Tetapi dalam 1 hari bertunas, berdaun, saudara, berbunga, bahkan berbuah. Seperti Tuhan mau berkata, seberapapun mati dalam hidupmu, seberapapun besar persoalanmu, seberapapun yang kau berkata tidak ada jalan lagi, engkau berkata sudah terlambat, sudah tersesat, tidak mungkin sampai. Kalau Tuhan mau, bagi Tuhan selalu ada jalan. Kalau Tuhan mau, dalam 1 hari persoalanmu akan selesai. Kalau Tuhan mau, maka engkau tiba-tiba akan bertunas lagi. Mungkin yang sudah bangkrut tiba-tiba akan mendapat pekerjaan lagi. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan sanggup merubah bahkan bubur menjadi nasi lagi. Tetapi apakah kita bisa percaya?
Apakah kita bisa tinggal tenang dan bertanya kepada Tuhan? Di saat keadaan-keadaan yang seperti ini, yang susah, yang menekan, saudara, waktunya untuk berdoa dan bertanya. Waktunya untuk kita lebih ada dalam hadirat Tuhan. Karena tongkat itu tidak berubah kalau dia tidak ditaruh di hadirat Tuhan. Tapi pada waktu dia ditaruh di hadirat Tuhan, tiba-tiba kembali bertunas. Saudara, biarkan hatimu kembali bertunas. Mungkin kau sudah lama sekali tidak bersukacita. Biarkan kembali bersukacita. Mungkin kau sudah sangat lama, saudara, tidak menikmati yang namanya berkat Tuhan. Coba berkata, Tuhan, biarkan aku menikmati anugerah sukacitamu. Hal yang kecil. Kalau engkau mungkin sudah lama tidak berani bersaksi, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk kita kembali bersaksi dan melihat orang diselamatkan hanya dari hal-hal kecil karena pertobatan dari Tuhan asalnya. Saudara, sekali lagi, berbunga melambangkan hidupmu akan kembali harum. Saudara, berbuah melambangkan hidupmu akan kembali menghasilkan. Dan saya percaya setiap kita akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Tetapi ayatnya dengan sangat jelas berkata, kembalikan supaya engkau mengakhiri sungut-sungut mereka. Dan supaya tidak kudengar lagi sungut-sungut. Supaya mereka jangan mati. Banyak orang berpikir kalau mereka sungut-sungut itu hal yang sepele. Saudara, kita bersungut-sungut karena baju, karena makanan, karena cuaca. Kenapa hujan, kenapa saya belum punya anak, kenapa saya tidak punya pacar yang cantik. Kita bisa bersungut-sungut untuk apapun. Tetapi rupanya sungut-sungut adalah bukti ketidakdewasaan. Sungut-sungut adalah bukti tidak bersyukur. Sungut-sungut adalah bukti tidak beriman. Sungut-sungut adalah bukti kita menuhankan emosi, bukan menuhankan Yesus Kristus Raja. Sungut-sungut adalah bukti tidak tahu diri, saudara. Bukankah sangat banyak dalam hidup kita? Di musim pandemik, saya melayani dan menolong banyak orang yang membutuhkan oksigen. Saudara, dan ternyata oksigen sangat mahal, sangat mahal. Saudara, bahkan yang kurang lebih, saudara ya, 3 liter hanya cukup untuk beberapa jam. Dan itu mengerikan sekali. Di hari-hari itu orang berebut oksigen. Dan mereka mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk oksigen. Sedangkan kita yang sehat, setiap hari kita menghirup oksigen tanpa batas. Dan tidak pernah ada bil dari Tuhan menagih kita. Seandainya itu saja kita mengerti. Seandainya kita penuh dengan ucapan syukur, kita bisa bernafas dengan segar, dengan mudah, maka tidak akan ada sungut-sungut dalam hidup kita. Saudara, hari ini saya mau berkata, mari berhenti bersungut-sungut. Apapun keadaan kita, bersungut-sungut mematikan, bersungut-sungut menghancurkan, bersungut-sungut menghasilkan, saudara, perpecahan. Tapi mari kita ganti dengan ucapan syukur, dengan memuji, dengan, saudara, perkataan iman, deklarasi dengan kuat. Maka tiba-tiba banyak pohon-pohon kering, banyak aspek-aspek kering dalam hidup kita akan bertunas, akan berdaun, akan berbunga, bahkan menghasilkan buah. Saudara, tongkat Harun juga melambangkan sebuah pilihan Tuhan, penetapan Tuhan, otoritas Tuhan. Seringkali kita berkata Tuhan itu jauh dan Tuhan tidak mau ikut campur dalam banyak hal. Tapi saya mau berkata, Dia Tuhan yang sangat menyintai kita. Dia Tuhan yang mau ikut campur dalam segala hal dan sangat dekat dengan kita. Berhenti bersungut-sungut, ganti dengan selalu intim dengan Tuhan. Maka kita akan menikmati otoritasnya. Kita menikmati keajaiban. Kita menikmati supranatural. Kita menikmati, saudara, penetapan Tuhan. Dan semua penetapannya sungguh amat baik. Sekali lagi, biarlah kita belajar tongkat Harun, tanda didikan Tuhan juga atas hidup kita.